Satreskrim Polres Lombok Barat. WNA asal Prancis dideportasi imigrasi Mataram. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali iNews NTB menjumpai Anda edisi hari ini. Tentunya beragam informasi di Nusa Tenggara Barat yang menarik dan juga aktual akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rengganis, berikut iNews NTB. Kita awali berita hari ini dari Lombok Barat. Pemirsa, terduga sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang dibekuk Satreskrim Polresta Lombok Barat. Terbongkarnya kasus ini dari laporan para korban. Dua terduga pelaku sindikat perdagangan orang berinisial SA dan WI yang bertugas sebagai perekrut para calon tenaga migran ke Malaysia dan Arab Saudi dibekuk Satreskrim Polres Lombok Barat. Terbongkarnya kasus TPPO ini setelah korban ditemukan BP3 TKI dalam kondisi depresi saat dipulangkan karena tidak mendapat gaji selama dipekerjakan. Korban SA dan Fitriani awalnya direkrut akan bekerja ke Saudi Arabia, namun karena tidak memenuhi persyaratan, mereka dipekerjakan ke Malaysia. Namun naas selama 3 hingga 4 bulan bekerja, kedua korban tidak diberikan upah hingga jatuh sakit karena mengalami depresi. Pada tindak pidana perdagangan orang. Kronologi pertama yang berdasarkan laporan polisi tanggal 8 Juni tahun 2023, yaitu berdasarkan hasil dari serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh tim, diperoleh informasi bahwa tersangka Saudari SA berada di Tempos, Kecamatan Gerung. Dari terduga pelaku sindikat TPPO, polisi sita barang bukti, paspor korban, tiket pesawat, dan tiket bus yang digunakan menyeberang dari Batam ke Malaysia. Kedua terduga pelaku sindikat TPPO dijerat pasal 4 Junto pasal 11 dan pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, warga negara asing asal Prancis dideportasi imigrasi Mataram karena menyalahi izin tinggal yang bekerja sebagai kontraktor di Kabupaten Lombok Tengah. Seorang warga negara Prancis berinisial GG 34 tahun dideportasi imigrasi Mataram karena menyalahi izin tinggal. Dalam izinnya, WNA Prancis ini izin tinggal untuk bekerja di Bali namun bekerja di Lombok sebagai kontraktor. GG pun diamankan setelah pihak imigrasi mendapat laporan dari pos polisi setempat. Ia pun berhasil diamankan di dekat villa yang berada di Desa Serangan, Selong Belanak, Lombok Tengah. Adanya satu orang warga negara Prancis yang berinisial GG, yang mana pada hari ini akan kita pulangkan ke negaranya melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, yang mana warga negara asing tersebut yang berinisial GG ini telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal, yaitu yang bersangkutan bekerja sebagai kontraktor di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di Selong Belanak. Ditambahkannya apabila WNA harus bekerja sesuai dengan izin tinggal yang telah diberikan, apabila hendak merubah lokasi bekerja atau tinggal, maka diharuskan melapor kepada imigrasi setempat. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, jaringan air bersih di lokasi sumber mata air Aiberi, Batu Keliang Utara Lombok akan dibangun PDAM setempat. Jaringan air bersih ini dikhususkan bagi masyarakat sekitar untuk mempermudah warga dalam mendapatkan air bersih.
Perusahaan daerah air minum Tirta Adia Rinjani Lombok Tengah dalam waktu dekat akan membuat jaringan khusus air bersih untuk masyarakat sekitar sumber mata air, salah satunya di Dusun Pondok Gedang, Desa Aiberi, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Pengelolaan jaringan air bersih tersebut akan dikelola oleh masyarakat setempat dan tim perencanaan akan segera turun melakukan survei untuk menentukan lokasi mata air. Sudah sepakat bahwa nanti dari PDAM akan membantu membuatkan jaringan layanan air bersih khusus untuk masyarakat yang ada di Pondok Gedang. Jadi dari kita nanti infrastrukturnya, pipa, bangunan infrastruktur lain pendukung lainnya, termasuk juga masyarakat setempat kita akan bantu memberikan pelatihan teknis bagaimana memasang atau bagaimana ilmu tentang sistem jaringan. Jaringan air bersih ini dikhususkan bagi masyarakat sekitar untuk mempermudah warga dalam memperoleh air bersih. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tentang penambahan sarana dan juga prasarana peringatan dini tsunami akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews.
3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews NTB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan penambahan sarpras peringatan dini tsunami, menyusul kurangnya alat pendeteksi tsunami di Pulau Lombok dan juga Sumbawa. Usulan penambahan sarana prasarana peringatan dini tsunami sudah diajukan BPBD NTB ke pemerintah pusat melalui Kementerian BPN Bappenas. Penambahan sarana prasarana ini menyusul masih kurangnya alat pendeteksi tsunami atau early warning system yang dimiliki di tengah tingginya potensi bencana gempa bumi yang berpotensi terjadi di wilayah Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Disebutkan terdapat 7 titik yang ada di wilayah pinggiran pantai Lombok Utara, Lombok Timur, dan pantai selatan Pulau Lombok berpotensi tsunami. Saat ini katakan baru ada 2 alat early warning system yang sudah terpasang di Pulau Lombok, satu terletak di pantai Ampenan, Kota Mataram, dan satunya lagi terletak di kawasan Kek Mandalika, Lombok Tengah. Kita baru punya berapa alat EWS itu? Untuk alat EWS sendiri saat ini sudah ada penambahan satu di Kek Mandalika di Kute. Sedangkan yang di Ampenan Selatan ini insya Allah akan dihibahkan ke pemerintah Provinsi NTB. Kalau kebutuhan kita tetap EWS itu masih banyak kah? Sebenarnya kebutuhan kita di beberapa lokasi-lokasi yang tadi kami sampaikan di daerah pesisir pantai selatan di Provinsi NTB, idealnya mungkin satu tempat, satu lokasi kita membutuhkan satu EWS. Karena memang EWS ini tidak bisa menjangkau terlalu jarak yang jauh radiusnya, karena terjadinya tsunami itu bisa bervariasi, bisa 5 sampai 25 menit untuk dilakukan evakuasi. Selain gempa berpotensi tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah NTB. Data BPBD NTB menyebutkan saat ini hingga Desember 2023, sejumlah wilayah di NTB telah dilanda kekeringan dan terjadi kebakaran. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut guna meminimalisir kerugian yang lebih besar dan jatuhnya korban jiwa. Dalam waktu dekat, BPBD NTB bersama stakeholder akan melakukan rapat koordinasi dan apel kesiapan penanggulangan bencana. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggalakkan penanaman massal varietas padi dalam menghadapi El Nino. Dan Itjen Kementerian RI juga memberikan bantuan bibit padi dan juga peralatan pertanian. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian turun sapa petani di Dusun Lamper, Desa Jagaraga, Lombok Barat. Kedatangan Itjen untuk melakukan penanaman massal padi jenis varietas unggul untuk mengantisipasi terjadinya El Nino yang mengancam hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk Lombok Barat, dan gerakan membuat booster pupuk hayati sistem biosaka bersama kelompok tani. Itjen Kementerian Pertanian menegaskan persoalan El Nino sudah dirasakan oleh semua pihak di Indonesia sehingga Lombok ini menjadi daerah yang dituju oleh Kementerian Pertanian menjadi daerah penyangga pangan nasional. Kementerian Pertanian juga mendorong gerakan besar menanam padi karena momentum ini menjadi kebangkitan pertanian nasional. Gerakan nasional menanam pasca panen ini menjadi gerakan untuk mempersiapkan pangan nasional menghadapi gelombang El Nino pada tahun ini.
Sementara itu, merujuk data Kementerian RI, tren fenomena El Nino terjadi sejak bulan April 2023 dan puncaknya diprediksi bulan Agustus ini. Dalam rangka Gerakan Nasional Penanganan El Nino, kita sudah menetapkan bahwa NTB menjadi salah satu provinsi penyangga dan kita harapkan gerakan menanam ini memanfaatkan musim panen yang baru saja berlangsung dan ini adalah percepatan. Mumpung airnya masih ada dan kalau menghadapi situasi yang tidak diharapkan, kita sudah memulai dan padi-padinya sudah kuat. Petani juga diajak kembali menggunakan pupuk hayati untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia untuk menekan biaya produksi dan mampu meningkatkan hasil panen. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi di Lombok Tengah, pembangunan infrastruktur jalan dari TNI Manunggal masuk desa di Lombok Tengah tuntas dikerjakan. Pembangunan jalan TPA hingga PAUD di Lombok Tengah yang digencarkan aparat TNI telah tuntas dikerjakan, seperti pembangunan jalan dengan akumulasi 5.000 meter di beberapa titik juga telah rampung 100% dan telah digunakan oleh masyarakat setempat. Dan Rem 162 Wirabakti menjelaskan pembangunan fisik salah satunya pembangunan jalan dari program TNI Manunggal masuk desa ini ke depan akan lebih dimaksimalkan lantaran jalan sendiri merupakan kebutuhan vital yang sangat membantu mobilitas masyarakat dalam beraktivitas. Ini adalah program untuk percepatan pembangunan di wilayah. Pasti kita evaluasi dan ke depan mungkin kita akan lebih masif lagi karena untuk sasaran fisik ini sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, sangat efektif, banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan. Kemudian secara kemanunggalan TNI Rakyat serta unsur-unsur kementerian lembaga termasuk Polri juga sangat positif. Jadi mungkin ke depan kita perlu laksanakan secara lebih banyak. Sementara itu, pemerintah daerah mengaku TMMD ini sangat membantu pemerintah dalam pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Apakah Anda tertarik dengan kebiasaan ngopi para pecinta sepeda? Informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Wicaksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of Apakah impossibility. Jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan juga kopi ini kerap digunakan bersuah foto dan juga berselfie ria dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik nan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya.
Bagaimana Anda tertarik dengan ngopi sambil hobi untuk bersepeda? Berita selanjutnya pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Buluk Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati Sky Bridge dan juga kupu-kupu Helenadi dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan-jalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Informasi ini untuk Anda. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Sky Bridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk jalan-jalan ke Makassar? Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di iNews NTB hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Renggani, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.